Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, bagaimana kabarnya? Baik, Pak. Alhamdulillah baik Pak. Oke, baiklah, hari ini kita ketemu lagi dengan Bapak, yaitu mata pelajaran PPKN ya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, coba disiapkan dulu atau dipimpin doanya oleh Dedi. Oke, Pak. Makasih baik. Oke, rekan-rekan sekalian, mari sebelum memulai pembelajaran ini, kita membaca doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, coba Bapak minta semuanya berdiri dulu ya. Untuk apa, Pak? Ya, itu untuk mengecek kerapihannya. Itu masih ada siswa itu Hendra yang bajunya dikeluarkan tuh ya. Silakan coba Hendra, tolong bajunya dimasukkan dulu. Iya Pak, tadi habis dari toilet ini Pak. Ya, Udah Pak, jadi, udah rapi. Jadi selama berada di lingkungan sekolah, baik mulai dari rumah sampai kembali lagi ke rumah, tolong pakaiannya harus selalu rapi ya. Oke, terima kasih ya Hendra sudah dimasukkan. Dan selanjutnya yaitu Bapak akan cek kehadirannya. Hari ini hadir semuanya. Ada yang nggak masuk, Pak. Satu orang masuk, sakit. Siapa? Sakit, Dewi. sakit. Dewi Pak. Oh, Dewi sakit ya. Oke, yang nggak hadir hari ini, yang lagi sakit, kita doakan semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas atau belajar lagi berkumpul dengan kita di sini ya. Amin. Amin. Oke, untuk biar lebih semangat pembelajaran kita hari ini, coba menyanyikan lagu wajib nasional ya. Coba dipimpin oleh Hema, yaitu lagunya Satu Nusa Satu Bangsa. Baiklah Pak. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita agar lebih semangat lagi untuk menyanyikan lagu nasional yaitu Satu Nusa Satu Bangsa. Ya. 3, 2, 1, mulai. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Terima kasih ya Hema ya. Oke, masih semangat untuk pertemuan hari ini? Semangat Pak. Semangat ya. Karena ini sudah siang, coba Bapak minta biar lebih fokus lagi. Coba semuanya bisa berdiri ya. Ini ada ada satu permainan. Coba takutnya masih belum ada yang fokus. Jadi begini, ketika Bapak mengucapkan siang, kalian bisa tepuk tangan 2 kali, gitu ya. Ketika Bapak menyebutkan pagi, kalian tepuk tangan 1 kali. Dan ketika Bapak menyebutkan malam, silakan kalian tepuk tangan setengah, ya. Bisa nggak? Bisa. Oke. Coba berdiri semuanya. Siap. Sudah Pak. Oke. Siang.
Masih ada tuh Misri, tepuk tangannya 1 kali ya. Berarti belum fokus. Coba 1 kali lagi. Malam. Oke, terima kasih ya semuanya sudah fokus untuk mengikuti pelajaran hari ini ya. Untuk Satu lagi materi belum, hari Pak. siapa? Yang malam tepuk malam setengah, Pak. Tadi malam terakhir. Jadi ngantuk. Ngantuk itu. Iya. Nggak Ngantuk. fokus. Nggak fokus. Nggak fokus. Makan, Pak. Oke ya. Pengen cepat istirahat. Oke, untuk materi hari ini yang akan kita pelajari. Oke, tetapi materi sebelumnya kita pernah mempelajari tentang permasalahan keberagaman dalam masyarakat ya. Salah satunya bentuk keberagaman dalam masyarakat. Coba ada yang masih ingat apa saja bentuk keberagaman dalam masyarakat itu? Coba apa saja, Gus? Masih ingat nggak? Keberagaman suku, Pak. Oke, bagus. ras, dan Keberagaman antar suku. Terus apa golongan. lagi? Keragaman ras, Pak. Keberagaman agama. Keberagaman agama, suku, ras, ya, dan antar golongan. Ya, terima kasih. Ternyata kalian masih ingat pelajaran sebelumnya. Dan untuk hari ini yang akan kita pelajari yaitu tentang masih di bab 4 ya. Bagian sub C, bagian 3-nya yaitu tentang permasalahan yang mungkin muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Iya, Pak. Oke. Sekarang Bapak akan menampilkan PPT ya. PowerPoint tentang materi kita hari ini. Screen. Mana? Apa saya izin ke belakang dulu ya, Pak? Oh iya ya. Oke. Sudah terlihat? Enggak. Oke, untuk pertemuan hari ini yaitu tentang permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia ya. Ya, Pak. Yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini yaitu permasalahan yang mungkin muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Itu terdiri dari ada bentuk konflik pada masyarakat, penyebab konfliknya, dan akibat yang ditimbulkan oleh konflik tersebut ya. Ya, jadi perbedaan yang ada di Indonesia itu sebenarnya banyak ya, mencakup berbagai bidang. Tidak hanya ada ras saja, tetapi tadi yang sudah kalian sebutkan yaitu ada agama, antar golongan, suku, dan lain sebagainya ya. Oke, dan sekarang coba silakan kalian untuk mengamati gambar yang Bapak tampilkan ini ya. Silahkan diamati dan dipahami gambar apa gitu ya. Oke. Ya, udah ya? Udah diamati udah? Udah. Oke, kalau sudah, ini ada satu lagi video. Masa pendukung kepala desa di Demak, Jawa Tengah. Silakan diamati ya. Bentrokan dipicu saling ejek antar pendukung yang berujung saling adu. Video amatir ini menunjukkan kericuhan dalam pemilihan kepala desa Kerajaan Bogor, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak pada Minggu siang. Puluhan warga dari pendukung masing-masing calon kepala desa terlibat bentrok. Petugas keamanan gabungan dari polisi, TNI, dan Satpol PP segera ke lokasi dan melerai kedua massa. Kapolres Demak, AKBP Budi Adibuwono mengatakan bentrokan dipicu dua kubu saling ejek saat ke tempat pemungutan suara. Hingga Minggu sore belum ada pihak yang ditangkap dalam kejadian ini. Namun polisi mengantongi identitas beberapa orang yang terlibat yang terlihat dalam video yang beredar. Pemilihan kepala desa berlangsung serentak di Demak, di mana ada 182 desa dan 396 calon kepala desa. Mengantisipasi konflik, sebanyak 6.997 personel gabungan disiagakan untuk menjaga keamanan. Oke, udah diamati ya gambar dan videonya. Coba kira-kira apa Hendra yang kamu
bisa pahami dari gambar dan video tersebut? Gambar tersebut, Pak, itu belum adanya kesadaran jadi untuk saling menghargai itu, Pak. Oke. Satu sama lain. Ya, selain itu ada apa lagi dari gambar itu? Silahkan, Arif. Boleh duduk, Pak. Konflik, Pak. Oke, Yang dimana kita kurang menjaga tadi, misalkan dari ucapan kita juga harus dijaga gitu, Pak. Ya, Itu munculnya. Ya, kayak jadi ucapan, perbuatan kita harus dijaga agar tidak terjadi konflik ya. Iya, betul, Pak. Oke, jadi masalah yang mungkin muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia itu adalah adanya konflik ya. Ya. Jadi konflik itu apa? Konflik itu berasal dari kata kerja Latin, yaitu configure, yang berarti memukul ya. Secara sosiologis bahwa konflik itu diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih. Bisa juga dalam kelompok ya. Salah satu pihak itu berusaha untuk menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Dan juga di dalam Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI bahwa konflik itu didefinisikan sebagai percekcokan, perselisihan ataupun pertentangan ya. Oke, dan selanjutnya di sini ada bentuk konflik pada masyarakat Indonesia. Tadi yang sudah kalian sebutkan bahwa keberagaman itu banyak sekali gitu ya. Ada keberagaman suku, agama, ras, dan juga antar golongan. Nah, di sini bentuk konflik pada keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, konflik antar suku. Yang pertama ada konflik antar suku. Ya, konflik antar suku itu yaitu pertentangan antara suku yang satu dengan suku yang lainnya. Yaitu biasanya disebabkan dengan perbedaan adat istiadat, budaya ataupun yang lainnya. Yang kedua itu ada konflik antar agama. Itu adanya pertentangan antara kelompok yang memiliki keyakinan atau agama yang berbeda ya. Konflik ini dapat terjadi antara agama yang satu dengan agama yang lainnya. Bahkan konflik agama juga itu bisa terjadi antara satu agama yang berbeda keyakinan gitu ya. Terus selanjutnya ada bentuk konflik antar ras ya. Konflik antar ras itu yaitu pertentangan antara ras yang satu dengan ras yang lainnya. Pertentangan ini dapat disebabkan sikap rasialis ya, yaitu memperlakukan orang berbeda-beda berdasarkan ras. Nah, makanya tadi yang dikatakan Pak Arif, jadi ucapan dan tindakan kita itu harus dijaga. Mungkin di kelas kita itu secara fisik ada yang pasti berbeda gitu ya. Pasti berbeda. Ada yang kulitnya hitam, kulitnya putih. Gitu. Jadi kita tidak boleh saling mengejek ya. Terus yang selanjutnya ada konflik antar golongan. Konflik antar golongan itu pertentangan antara kelompok atau golongan dalam masyarakat. Golongan atau kelompok dalam masyarakat itu bisa dibedakan atas dasar pekerjaan, partai politik, gitu ya, asal daerah atau dan lain sebagainya. Gitu. Oke, itu bentuk konflik. Dan selanjutnya penyebabnya ya, penyebab konflik dalam masyarakat, gejala yang menunjukkan adanya konflik sosial dalam masyarakat. Tidak ada persamaan pandangan antara kelompok. Kedua, ada norma-norma sosial yang tidak berfungsi. Dan sanksi terhadap pelanggaran itu tidak tegas. Gitu ya. Tindakan anggota masyarakat sudah tidak lagi sesuai dengan norma yang berlaku. Terjadinya proses disosiatif, yaitu proses yang mengarah pada persaingan tidak sehat. Tindakan kontroversial dan pertentangan atau konflik itu sendiri. Gitu ya. Oke, penyebab konflik dalam masyarakat juga itu dalam masyarakat juga itu potensi yang menyebabkan konflik. Yang pertama ada etnosentrisme gitu ya. Yang kedua ada diskriminatif, fanatisme dan juga stereotip. Nah, dari konflik tersebut itu akan mengakibatkan atau menimbulkan yang pertama yaitu terjadinya perpecahan dalam masyarakat. Itu jelas sekali ketika tadi di video tersebut itu akibat berbeda pilihan itu bisa pecah gitu ya antara saudara, antara dengan tetangga karena berbeda pilihan. Terus kerugian harta benda bahkan bisa
korban gitu ya, nyawa. Penghancuran nilai-nilai dan norma yang ada, dan juga ada perubahan kepribadian. Oke, itu penjelasan tentang materi kita hari ini, dan Bapak minta untuk selanjutnya silahkan kalian untuk berkumpul dengan kelompoknya yang sudah dibuat pada pertemuan sebelumnya ya. Masih ingat kelompoknya? Pak, saya izin ke belakang. Oh iya, boleh Hendra. Oke, kelompok 1 siapa? Dulu sebelumnya. Oke, atau Bapak bentuk lagi ya. Kelompok 1 Aam, Dedi, Hema. Kelompok 2 Arif, Hendra, Misri, dan yang lainnya ya. Oke, dan untuk tugas hari ini karena model pembelajarannya PJBL, kita akan kalian akan mendiskusikan, akan Bapak kasih lembar kerja atau LKPD yang harus kalian diskusikan gitu ya. Dan nanti hasil diskusinya itu bisa kalian tuangkan di dalam bentuk display gitu ya. Nanti baru dipresentasikan. Oke, contoh LKPD-nya ya mungkin seperti ini ya, LKPD yang sederhana saja. Tapi nanti Bapak minta kalian bikin sekreatif mungkin ya, dengan peralatan atau bahan-bahan yang sudah kalian bawa itu, seperti spidol ya, kertas apa itu, asturo gitu ya, dan yang lainnya. Oke, Bapak tampilkan dulu LKPD-nya ya. Nanti silakan di mana ya? Oke. Oke. Ya, di LKPD-nya, jadi petunjuknya setiap kelompok itu memilih salah satu topik peristiwa konflik yang salah satu konflik ya. Terus setelah kalian menentukan topik yang akan didiskusikan atau yang akan dibahas oleh kelompok kalian, silakan kalian cari dari berbagai sumber gitu ya, diskusikan peristiwa konflik tersebut. Dan hasil diskusinya silakan kalian dibuat dalam bentuk display, dan setelah itu baru dipresentasikan. Dan nanti ketika presentasi silakan kelompok yang satu atau kelompok yang lainnya untuk bertanya dan bisa memberikan masukan gitu ya. Oke, ini silakan bentuk displaynya. Display lagi apa bentuk LKPD-nya. Di sini contohnya gitu ya, contoh kelompok misalkan nama anggota siapa, peristiwa konfliknya apa, faktor penyebabnya apa, terus akibat yang ditimbulkannya apa. Jadi displaynya itu bisa kalian bikin sekreatif mungkin gitu ya. Silahkan untuk setiap kelompok untuk mencari terlebih dahulu topik yang akan kalian bahas. Ini hanya sebagai contoh, misalkan peristiwa konfliknya yaitu tawuran antar siswa gitu ya. Faktor penyebabnya mungkin salah satunya adanya dendam atau rasa bermusuhan teman. Dan akibat yang ditimbulkan yaitu rusaknya mental para generasi muda. Ya, bisa dipahami nggak oleh setiap kelompok? Iya, Pak. Paham, Pak. Ya. Bisa dipahami, Alis? Siapa? Ya, Siapa? Kelompok 3. Oke, silakan Bapak kasih waktu kalian untuk mendiskusikan LKPD ini dan nanti dituangkan ya hasilnya. Oke, silakan.
Itu ada kelompok 3 gimana? Konflik antar kampung, Pak. Udah beres ini Arif, kelompok Ya, 1, kelompok 2. konflik antar kampung. Oh, konflik antar kampung. Ya, Ya. bisa. Silakan ya. Silakan di Faktor penyebabnya itu karena di kampung itu merasa tidak nyaman dengan kehadiran seseorang A yang memiliki kekasih di kampung B, tapi dia tidak menghargai orang setempat itu, jadi dipukuli gitu, Pak. Terus Oh, ya gitu. iya. Itu kejadiannya itu di kampung saya itu seperti itu, Pak. Oh, Ya, itu masalahnya. Jadi konflik antar kampung itu. oke, jadi faktornya salah satunya itu gitu ya. Iya, iya, Terus Pak. akibat yang ditimbulkannya apa kira-kira Ri, dari Ya, konflik itu? ya kerugian kedua belah pihak, Pak. Oke, kerugian Ya, kedua belah ya, pihak gitu ya, ya. ya, yang membuat apa namanya si A-nya itu masuk ke rumah sakit, itu terus yang si B-nya orang yang memukuli itu dibawa ke kantor polisi gitu, Pak. Kantor polisi. Ya, Iya, jadi ya, jadi itu presentasi dari kelompok 1 bahwa iya, konfliknya yaitu apa tadi? konflik Konflik antar antar kampung. Ya, kampung ya. ya. Faktor penyebabnya tadi sudah disampaikan oleh kelompok 1 dan akibatnya juga. Silakan kelompok yang lain. Ya, saya duduk lagi, Pak ya. Ya, kelompok yang lain silakan ditanggapi dulu. Oke, kalau tidak ada silakan kelompok tadi kelompok 2 ya, kelompok 1, kelompok 3, kelompok 4 silakan. Yang kalau yang sudah Saya mau untuk maju, presentasi Pak. ke depan. Oke, siapa Agus ya? Agus dari kelompok 4 silakan. Ya. Peristiwanya itu tawuran antar warga, Pak. Oke, tawuran antar warga. Warga Kelompok saat yang ada lain, tontonan. kelompok yang lain tolong dengarkan dulu ya kelompok yang lain. Jangan Ya itu berisik itu, Pak, di berisik ya. belakang itu. Ya, jangan berisik, tolong didengarkan. Hargai teman kalian yang lagi presentasi ya. Oke, silakan dilanjut kelompok Agus ya, kelompok 4. Ya, tawuran antar warga, Pak, terutama saat dangdutan. Faktor penyebabnya karena pola hidup anak zaman sekarang yang sering berfoya-foya dan juga memiliki gaya hidup yang tidak baik seperti minum minuman keras, sering ingin menunjukkan kekuatannya bahwa dirinya itu paling baik, paling kuat. Akibat yang ditimbulkan baik diri sendiri itu akan mengalami banyak kerugian, bisa luka-luka, tubuh yang tidak sehat, merusak tubuh dalam diri sendiri juga, menumbuhkan mental sama generasi, memberi contoh generasi lainnya atau generasi selanjutnya itu perbuatan yang tidak baik. Bagi masyarakat yang punya acara itu langsung itu, Pak, langsung juga rugi banyak, padahal dia kan ada acara gawe, ada acara hajatan yang intinya minta doa untuk kebaikan, tapi malah dirusak sama peristiwa kayak tawuran tadi. Ya itu saja, Pak, yang bisa saya presentasikan. Oke, terima kasih kelompok Agus ya, kelompok 4. Tepuk tangan dulu dong untuk kelompok 4. Oke, silakan ada tanggapan dari kelompok yang lain. Dari kelompok Dedi, silakan. Yang presentasi tadi yang disampaikan oleh kelompok 4 ya, oleh Pak. Agus. Ya, Pak, Ayo, Det, ngomong, Det. Ya, Pak. Peristiwanya yaitu adalah bentrok antara teman, Pak. Adapun untuk faktor penyebabnya adalah masalah perbedaan agama. Jadi agama yang satu dengan antara Islam dan Kristen saling mengejek. Adapun yang ditimbulkannya adalah masalah itu, Pak, masalah fisiknya, Pak.
Masalah Gimana, apa? Pak? Yang ditimbulkannya, Pak. Iya, akibat yang ditimbulkan gitu ya dari dari peristiwa itu. Ya, jadi masalah psikis otaknya, Pak. Mm-mm. Itu, Pak. Masih ada lagi? Nggak ada, Pak. Oke, kalau udah nggak ada, silakan ada tanggapan dari kelompok yang lain terkait dengan konflik antar agama tadi yang disampaikan oleh kelompok siapa tadi, Dedi ya. Kalau tidak ada, silakan kelompok yang terakhir, kelompok M5 ya, kelompok M5. Sudah beres kan? Kelompok Hema gimana, sudah beres? Sudah menentukan peristiwanya? Sudah, Pak. Udah ya, saya silakan dipresentasikan. Ketuanya kan Ibu Melima. Ibu Melima aja yang maju ke depan. Oh ya udah, Melima aja, silakan Melima Trihayati ya. Ayo Mel, dipanggil tuh Mel. Udah 5, belum? kelompok Hemah, kelompok 1. Kelompok Hemah tadi sudah beres katanya, silakan dipresentasikan. Atau lah Hemah saja silakan. Saya baik. Suaranya. Suaranya. Sudah adakah suaranya? Ada, silakan. Oh, di sini yang saya ketahui kalau di daerah saya itu sering terjadi konflik akibat seperti hampir sama dengan Pak Agus dulu itu, kalau misalkan di suatu kampung mengadakan hajatan itu hampir sama, terus gara-garanya kurang mungkin dia itu gak bisa naik ke panggung atau gimana, langsung di situlah dicegah terjadi konflik seperti itu, Pak. Oke, ya bisa juga ya, itu salah satu peristiwa konflik yang bisa menimbulkan perpecahan gitu ya. Ya, di situ. Oke, kalau semuanya sudah presentasi, Bapak minta nanti silahkan hasil presentasi itu kalian bikin gitu ya, dibuat dalam bentuk display sekreatif mungkin dengan peralatan yang sederhana saja gitu ya. Nanti setelah itu bisa kalian tempelkan atau pajang di mading kelas gitu ya. Bisa dipahami ya untuk semua kelompok? Bisa Pak, bisa. Oke, terima kasih kalau bisa ya. Oke, untuk pertemuan hari ini ya. Tapi sebelumnya ada yang ingin tanyakan dulu, silakan. Tidak ada Pak. Oke, kalau tidak ada berarti sudah bisa dipahami ya tentang materi Pak. hari Siap, ini. Pak. Ya, Ya, tentang materi hari ini tentang bentuk konflik yang mungkin muncul. Dan sebenarnya masih banyak gitu ya konflik yang sering terjadi itu baik di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan masyarakat ataupun di lingkungan bangsa dan juga negara gitu ya. Nah, baik, jadi kesimpulannya untuk pertemuan hari ini dari berbagai konflik yang sering terjadi ataupun yang pernah terjadi, yang sudah terjadi, itu harus kita cegah semaksimal mungkin agar tidak sampai terjadi konflik, sehingga itu akan merugikan kita semua jika kita seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Agus itu ya, berkelahi ya. Maka dengan kita selalu bersikap ramah, bersahabat, berpikir positif dan juga saling membantu sesama warga masyarakat, itu merupakan salah satu gitu upaya preventif kita untuk menyelesaikan masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat ini gitu ya. Oke, itulah anak-anak
pertemuan hari ini. Nanti jangan lupa ya, itunya dibuat spray-nya. Kalau sudah beres nanti minggu depan bisa ditempelkan di dinding di mading kelas ya. Karena di kelas ini ada mading tuh ya. Nanti silakan bisa ditempelkan, bisa dipajang di situ. Baiklah, itu saja untuk pertemuan hari ini. Nanti minggu depan kita bisa lanjutkan materinya, yaitu tentang upaya pencegahan konflik ya yang bersifat sara. Oke, itu saja untuk pertemuan hari ini. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pak.